Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan Head of Investment Nawasena Abipraya Investama. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, sore. Baik, baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Kiswoyo, bagaimana Anda lihat perkembangan pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Fluktuasinya cukup kencang Pak. Tadi sempat melemah ke 7.700-an, kemudian berbalik arah menguat, bahkan secara intraday hari ini sempat menyentuh di 7.800-an. Dan di beberapa menit jelang penutupan, indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak stagnan dan belum stabil di zona merah ataupun di zona hijau. Analisis Anda? Jadi memang IHSG kan sudah beberapa hari ini, beberapa hari yang lalu ya, lebih tepatnya itu kan new high terus Ya. mendekat 8.000. Jadi ini adalah dalam rangka calling down atau koreksi sehat menurut saya. Jadi sebetulnya koreksi sehat itu bisa sampai area 7.500. Tapi terbukti koreksi sehatnya itu kalau kita lihat ini 2 hari lalu ya, itu dia hanya mencapai level 75 ya, 75, sorry, bukan 75, 2 hari yang lalu berarti sekitar 76 sekian lah. Jadi masih aman sebetulnya. Jadi hari ini memang fluktuasi karena sudah ada mengalami kenaikan dari level 2 hari lalu sama kemarin ada pattern juga. Jadi ini sekarang sudah level mulai konsolidasi naik ke atas kembali seperti itu. Jadi adalah hal yang wajar koreksi ini begitu. Jangka pendek dan jangka menengah arahnya akan kemana Pak Kiswoyo? Memang secara statistik bulan September ini bukan bulan yang ramah untuk IHSG. Bulan depan mungkin bulan Oktober itu bulan yang lebih baik, November itu banyak merahnya juga, Desember bulan yang paling baik. Jadi memang bulan ini mungkin koreksi itu adalah hal wajar karena secara statistik itu memang banyak merahnya untuk bulan September. Tapi sebetulnya adalah momen untuk beli. Jadi nanti bulan depan hijau, IHSG-nya waktunya untuk jualan seperti itu. Baik, tapi bagaimana Anda melihat dari sisi sentimen Pak? Tampaknya The Fed masih akan berpeluang untuk menurunkan 2 kali suku bunga, 25 basis point di masing-masing pertemuan sampai dengan akhir tahun dan diikuti juga oleh Bank Indonesia. Jadi memang pertemuan The Fed masih 2 kali lagi, tapi yang harus diingat bahwa biasanya sudah berlangsung selama beberapa puluh tahun mungkin, Desember itu jarang ada kebijakan. Artinya kalaupun ada kepaksa ngambil bilang akan menaikkan atau menurunkan di bulan Desember, akan diterapkannya itu adalah di bulan berikutnya, artinya di bulan Januari. Jadi kemungkinan mungkin hanya akan ada pertemuan sesudah ini, ada satu pertemuan lagi yang mungkin dia bisa menurunkan 1 kali lagi sekitar 0,25%. Lalu setelah itu bulan Desembernya pertemuannya biasanya dia akan sideways. Artinya tidak akan mengambil kebijakan menurunkan ataupun menaikkan suku bunga atau bikin flat seperti itu. Jadi memang potensi penurunan masih ada, tapi hanya 1 kali saja seperti itu. Baik, Pak Kiswoyo, di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, saham Brand tampaknya masih menjadi perhatian dari para investor. Di mana saham Brand hari ini mencoba untuk rebound Pak, ketika tadi sempat kembali tertekan di pasca pembukaan sesi pertama. Kemudian saham Brand kembali mencoba untuk bangkit dan beberapa menit jelang penutupan ini saham Brand kembali bergerak di zona merah ini. Bagaimana analisis Anda terkait dengan fluktuasi pergerakan saham Brand di sepanjang perdagangan hari ini? Meskipun masih fluktuasi tapi sudah ada perlawanan setelah mengalami auto reject bawah dalam 2 hari perdagangan beruntun. Memang hari ini tadi pagi sempat ARB, tapi ada perlawanan karena itu berkaitan dengan indeks FTSE atau FTSE. Jadi memang dalam indeks FTSE bilang hari ini harus dijual semua, kan dia dihapus. Jadi brand dari diumumkan masuk terus disuruh dijual. Besok sudah harus bersih, tidak ada saham brandnya lagi. Jadi kan ada penjualan besar-besaran hari ini dan saya lihat sepertinya buyernya lebih banyak daripada seller. Jadi ada reksadana ataupun fund-fund ataupun asing yang mengandalkan berpatokan pada benchmark ke FTSE, mengikuti indeks FTSE. Begitu FTSE bilang harus buang, yang mereka akan buang. Dan batas terakhir buang itu adalah hari ini. Jadi besok sudah harus bersih. Sehingga karena tenaga ibaratnya buyer dan sellernya itu bayarnya lebih besar. Sehingga kita lihat sampai saat ini hijau ya, artinya ada perlawanan. Sehingga kalau saya lihat sudah selesai. Ibaratnya yang FTSE sudah selesai buangan, ya besok harusnya sih masih berlanjut akan naik. Karena kita harus bilang yang buangan dari FTSE-nya sudah selesai hari ini. Karena memang mereka menyatakan hari ini sudah harus bersih.
Jadi besok sudah tidak ada sama sekali, seperti itu. Baik, usai dari sentimen FTSE, fokus dari investor terhadap Brent, angle-nya lebih kemana untuk selanjutnya Pak? Apakah dari sisi fundamental ataupun ada aspek lain? Ya memang kalau kita tahu Brent ini adalah pembangkit listrik geotermal terbesar nomor 3 di dunia. Bukan bicara ASEAN atau Indonesia tapi di dunia. Jadi memang kalau dihargai dengan aset premium atau PBV tinggi atau PER tinggi itu adalah yang wajar. Apalagi sekarang dunia sedang berbicara tentang EBT atau energi baru terbarukan. Artinya go green, go green. Nah pembangkit listrik yang go green ini ya sebetulnya geotermal. Dan ini Brent ini adalah nomor 3 dunia gitu. Jadi saya bilang Oke. wajar kalau dia dihargai dengan PBV mahal atau PER mahal ya, premium lah karena ini adalah aset go green gitu kan, istilahnya asetnya memang bagus gitu. Dan bisnisnya memang enak gitu. Jadi artinya mesinnya sudah ada, itu kan tenaga alamnya. Jadi artinya kalau pembangkit listrik batu bara kan kita harus beli coal-nya dulu dibakar, baru bisa menghasilkan listrik dijual. Kalau ini kan nggak tenaga alam. Iya. Jadi otomatis gitu loh. Jadi ibaratnya tinggal recurring income. Ya Pak ya sekarang kan Go Green lagi berusaha ganti alat ataupun tambah Baik. alat supaya hasil listriknya lebih gede lagi. Oke. Jadi kan yang menguntungkan lah gitu. Pak Kiswoyo, ternyata saham Brent hari ini masih menjadi perhatian dari para investor. Ada 3 penanya Pak yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami dan kebetulan menanyakan saham Brent ini. Yang pertama saya akan coba bacakan saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat menanyakan Brent. Ambil posisi di 7.075 Pak, masih profit di level penutupan hari ini di 7.225. Kemudian saham Brent ditanyakan juga Bapak Kasmudin dari Medan, support dan resistennya untuk menghadapi perdagangan di minggu depan. Kemudian saham Brent saya akan coba cek juga ditanyakan sudah beli di 7.025, take profit di harga berapa? Bapak Purnomo tidak menyebutkan lokasi. Analisis Anda dari sisi teknikal untuk Brent sudah ada ambil posisi masih profit, kemudian take profit di level berapa? Supportnya ada di level 7.000 saat ini. Jadi kalau dia selama masih di atas 7.000 dia akan menuju ke arah 8.000. Kalau 8.000 resistennya berhasil ditembus maka dia akan lanjut menuju 9.000 lalu kembali lagi ke atas terus. Jadi hambatan pertama adalah resisten di 8.000 yang perlu diperhatikan. Kalau bisa tembus 8.000 ya dia ke 9.000 terus lanjut ke atas ke 10.000 lebih. Support yang harus dijaga adalah 7.000. Selama dia di atas 7.000 ya harusnya sih dia masih akan bergerak ke atas seperti itu. Baik, di hold saja ya Pak yang sudah ambil posisi. Mungkin untuk mengamankan profit yang sudah ada, stop loss di level berapa untuk Brent? 7.000 itu Oke. jadi yang tadi bilang support. Jadi kalau di bawah itu mungkin koreksi akan terjadi. Tapi selama di atas 7.000 harusnya sudah tinggal naik ke atas terus. Baik, di luar Brent Pak Kiswoyo secara sektoral terutama di sesi pertama siang tadi saham sektor konsumer primer ini memimpin penguatan. Saham-saham emiten rokok hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak. Dari informasi sudah kami sampaikan tadi dari topik pilihan hari ini di mana pemerintah membatalkan ini penerapan CHT di 2025 mendatang. Bagaimana analisis Anda untuk saham-saham emiten atau produsen rokok ini Pak? Memang ini sentimen sesaat saya bilang karena cukai rokok kan diprediksi akan naik terus. Jadi di pemerintah mungkin tahun depan artinya kenaikannya mulai ditahan ya gitu kan. Jadi sudah tidak tinggi. Tapi saya lihat ini hanya sentimen sesaat karena dengan cukai rokok yang kondisi tahun ini pun 2024 itu pun sudah mencekik laba dari perusahaan emiten rokok besar terutama. Karena bagaimanapun juga cukai rokok itu kan dipecah, yang menghasilkan rokoknya lebih banyak itu perusahaan rokok besar kayak HMSP, Gudang Garam itu kan cukainya tarifnya lebih tinggi daripada kayak yang penghasilannya menghasilkan rokok ke bawahnya itu lebih sedikit produksi rokoknya maksudnya. Nah otomatis yang perusahaan besar seperti HMSP, Gudang Garam ini mereka sekarang posisinya sebetulnya lagi tidak menguntungkan. Kalau zaman dulu benar, intinya kenaikan cukai langsung dilempar aja ke harga jual dinaikin, beres selesai. Jadi keuntungan tetap terjaga, margin keuntungan. Sekarang nggak bisa, karena masyarakatnya ketika harga rokok naik, mereka akan mencari harga rokok yang lain yang lebih murah. Artinya substitusinya kan ada. Ya itulah yang mungkin pemerintah terus lagi pula dengan harga rokok yang semakin tinggi, itu rokok ilegal jadi banyak masuk. Jadi memang sebetulnya tantangannya bagi yang industri besar ya, rokok besar seperti Gudang Garam dan HMSP udah produksi besar, kena cukai lebih mahal, menghadapi rokok yang produksinya sedikit dengan cukai lebih murah dan rokok ilegal yang tidak membayar cukai. Jadi saya bilang ini sebetulnya pemerintah mungkin salah strategi harusnya kalau mau cukai jangan terlalu mahal, terus juga supaya rokok ilegalnya tidak ada gitu. Karena kalau kayak rokok ilegal terlalu banyak masuk Indonesia juga rugi kan pemerintah. Karena masyarakat nggak mau tahu itu ilegal nggak ilegal, pokoknya nyari rokok yang murah gitu kan. Seperti itu. Baik, langsung saja kita ke teknikal Pak, posisi dari HMSP Pak Kiswoyo. HMSP
Ya, kalau dilihat ini memang hari ini rebound. Jadi sentimen cukai itu benar-benar mempengaruhi, tapi saya lihat reboundnya mungkin cuma sampai area 800 dulu ya. Kalau 800 dia sudah bisa jebol, kemungkinan arah 900 dan 1000. Mhm. Tapi saya lihat kayaknya untuk menembus di atas 1000 berat. Mungkin 900 juga udah berat sih untuk HMSP seperti itu. Oke, rekomendasinya Pak? Rekomendasinya HMSP ini trading buy aja ya, tapi Mhm. kalau sampai dia nggak berhasil, kalau nggak berhasil nembus di level 800 mungkin harus buang gitu. Oke, baik. Langsung saja kita ke gudang garam Pak Kiswoyo sebelum kita update posisi perdagangan di sesi kedua. Gudang garam kalau saya lihat ini sama nih sentimennya dia baru naik. Terus kalau kita lihat resistennya ada di level 17.000 yang terdekat, Ya, lalu 18.000 dan 20.000. Kalau dia nggak berhasil nembus di atas level 18.000, sebaiknya dibuang karena 18.000 oke. ini kuat gitu. Baik, penutupan hari ini di 16.550 menguat di 5,92% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Kiswoyo, sebelum kita lanjutkan saya akan coba update terlebih dahulu posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan ditutup menguat tipis saja di 0,04% di penutupan sesi kedua tepatnya di 7.778,491. Level intraday tertinggi hari ini di 7.810,540, sementara level terendah di 7.717,839. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. MNC 36 menguat di 0,20%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,23%, LQ45 menguat tipis di 0,02%. Kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral. Konsumsi primer masih memimpin penguatan di 0,99%, infrastruktur juga menguat di 0,54%, teknologi berbalik arah melemah di 1,14% dan konsumsi non primer juga melemah di 1,52%. Sementara posisi saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan, ada Brand ditutup menguat di 7.225, value-nya di sekitar 3,1 triliun rupiah. BRPT juga menguat di 1.120, PTRO menguat di 13.725, sementara ICBP juga menguat di 12.425. Didominasi oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu. Kita beralih ke grafis yang selanjutnya. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat dari perbankan big cap ada BBCA pemirsa di 10.800 melemah usai tembus level tertinggi sepanjang masa intraday-nya. TPIA melemah di 8.600, Goto tertekan ke 63 dan PANI ditutup di zona merah tepat di level 10.000. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.